Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dalam keadaan semangat dan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memegang kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menuntun kami dalam setiap perjalanan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya yakin semuanya pernah mendengar lagu Kidung Jemaat nomor 408 yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring. Saya nggak akan menyanyikan untuk kita semua. Kenapa? Karena suara saya nggak merdu, jadi nanti kita akan bersama-sama mendengarkannya di akhir video lagu Kidung Jemaat nomor 408 Di Jalanku Ku Diiring. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca di bagian bawah, dituliskan bahwa syairnya adalah All the Way My Savior Leads Me, ditulis oleh Fanny J. Crosby. Saya nggak tahu ya bacanya Crosby apa Crosby. Fanny J. Crosby of Crosby. Nah, Ibu Fanny ini adalah seorang yang memang menuliskan banyak sekali lagu dan kira-kira menuliskan sebanyak 8.000 lagu. Nah, Bu Fanny ini sebenarnya memiliki keterbatasan di dalam kehidupannya. Jadi ketika ia berumur 6 minggu, ia ini mengalami demam yang sangat tinggi. Nah, ketika demam itu ia tidak mendapatkan penanganan yang baik dari dokter, jadi malah mengalami kebutaan yang permanen. Jadi Ibu Fanny ini sepanjang kehidupannya ia mengalami kebutaan. Tetapi walaupun ia buta, ia tetap memiliki talenta yang luar biasa, yaitu di bidang musik dan menulis puisi. Jadi memang ada banyak himne, lagu pujian, lagu rohani yang sudah dituliskan oleh Ibu Fanny ini. Nah, salah satu yang dituliskan adalah All the Way My Savior Leads Me, atau yang di dalam bahasa Indonesia Di Jalanku Ku Diiring. Nah, dari yang saya baca dari sebuah artikel di internet, dikatakan bahwa ada cerita di balik tulisan yang dibuat, lagu yang dibuat oleh Bu Fanny ini. Yaitu kisahnya adalah waktu itu Ibu Fanny ini mengalami kesulitan secara finansial. Jadi masalah keuangannya sedang mengalami kesulitan dan dia berdoa kepada Tuhan seperti biasa untuk meminta pertolongan. Nah, beberapa menit setelah itu ada seorang laki-laki datang untuk memberikan $5. Tepat seperti yang Ibu Fanny ini butuhkan. Jadi nggak banyak ya Bapak Ibu, nggak tiba-tiba ada orang ngasih uang banyak sekali, tetapi waktu itu Bu Fanny butuh $5 dan tiba-tiba setelah dia berdoa, nggak lama setelah dia berdoa, ada orang datang memberikan uang sejumlah $5 dan kemudian dia berkata bahwa I have no way of accounting for this except to believe that God put it into the heart of this good man to bring the money. Jadi kayak saya nggak paham, saya nggak habis pikir dengan apa yang terjadi ini, kecuali Tuhan memberikan kebaikan hati bagi orang yang memberikan saya uang ini. Jadi dia melihat bahwa Tuhan itu selalu menolongnya dengan cara yang luar biasa. Bahkan ketika dia punya uang, dia berdoa, dia dapat jumlahnya pas, bukan lebih, bukan berlimpah ya, pas seperti yang dia butuhkan. Maka dari itu ia menulis lagu atau menulis lirik All the Way My Savior Leads Me. Nah, ini adalah kisah seorang wanita yang mengalami keterbatasan, yang di tengah kehidupannya mengalami kesulitan, himpitan kesulitan, dan dia ditolong oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, bahkan dalam keadaan yang sederhana begitu ya. Jadi nggak yang besar, nggak dengan mujizat yang luar biasa, tapi dengan hal-hal yang sederhana tapi sungguh penting. Jadi kan sebenarnya cuma $5, tapi $5 ini berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan. Nah, ini sungguh sekali dapat kita rasakan bahwa yang ditulis oleh Yesaya ditulis di dalam Yesaya
di pasal 41 ayat 1 sampai 13 ini benar adanya. Bapak Ibu nanti silakan dibaca di ayat pertama sampai ayat 13, Yesaya 41 ayat pertama sampai 13. Tetapi secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, di bacaan di pasal yang berikut sebelumnya ini menceritakan bagaimana bahwa orang Israel akan menerima penghukuman akibat perbuatan mereka, akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, tetapi di ayat 40 sampai ayat yang banyak nanti dikatakan bahwa di dalam penghukuman yang mereka terima, Tuhan itu menjanjikan pemulihan dan pengharapan bahwa Tuhan itu akan menolong. Jadi walaupun dihukum, walaupun menderita, bangsa Israel ini tidak sendirian, tetapi ditolong oleh Tuhan. Dan di pasal sebelumnya itu diceritakan bahwa Tuhan ini menegaskan bahwa di antara semua Allah-Allah, di antara semua dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa besar, sempat disembah oleh Israel dan lain-lain, Allah ini adalah satu-satunya Allah, dan Allah ini adalah Allah di antara Allah-Allah yang lain. Jadi memang satu-satunya Allah itu hanya Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa nggak usah takut, bahwa memang semua akan membenci engkau akan berkelahi, engkau akan macam-macam, tapi nggak usah takut bahwa Tuhan adalah sosok yang akan memegang tangan bangsa Israel, memegang tangannya untuk menuntun dan akan menolong bangsa Israel. Nah, ketika kita membaca ayat ini atau kisah ini mungkin kurang relate atau kurang berkaitan dengan kita, karena ini kan adalah bangsa Israel. Tapi kenyataannya kan tidak. Di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus itu memberikan diri untuk disalib itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua orang, bahwa keselamatan dan pertolongan Tuhan ini diberikan kepada semua orang, yang waktu itu memang dalam perjanjian lama adalah refleksi milik orang Israel, tetapi memang kita semua menerima pertolongan dari Tuhan. Dan kita melihat dan mendengar kisah yang disampaikan mengenai penulis lagu tadi, Fanny J. Crosby atau Crosby, saya kurang tahu juga cara bacanya, bagaimana Tuhan menolong kehidupannya, Tuhan memegang tangannya. Bahkan ketika dunia tampak tidak adil, ini kan anak demam, lalu kok sudah ditangani dokter, tapi kok penanganannya itu kok nggak benar, malah jadinya buta seumur hidup. Ini kan sudah kayak begitu, tetap melayani Tuhan, tapi tetap melayani Tuhan pun nggak punya uang, dan lain-lain. Kan di tengah ketidakadilan, himpitan hidup, dan lain-lain, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memegang tangan dari Ibu Fani ini. Nah, sama seperti bangsa Israel, sama seperti Ibu Fani, begitu juga dengan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun yang berada saat ini, dengan apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, bahwa dunia mungkin sedang memusuhi, entah karena kesalahan kita atau bukan kesalahan kita, mungkin kita sedang terjebak dalam himpitan yang luar biasa, kita sedang ada di dalam penderitaan yang tidak terjelaskan, tidak terbayangkan, yang nggak habis pikir kayak kenapa ya kok ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita dan lain-lain. Kita punya satu pengharapan bahwa Tuhan itu memegang tangan kita, ini yang paling penting. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita ini bisa melepaskan, karena kita ini lemah. Coba kalau gandengan gitu, yang gandeng anak kecilnya itu kan bisa lepas ya, ketarik aja lepas. Sedangkan kalau orang dewasa yang menggandeng akan lebih kuat. Nah, Tuhan ini menggandeng kita, Tuhan ini akan menguatkan dan menolong kita dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Bayangkan ini, orang Israel ini menderita kan karena kesalahannya mereka. Mereka menderita itu kan karena mereka cari-cari perkara, bukan karena mereka menderita karena mau ikut Tuhan, menderita karena melakukan hal yang baik. Enggak, mereka itu menderita juga karena dosa yang mereka lakukan. Nah, orang Israel yang begitu itu ditolong oleh Tuhan. Jadi kita ini juga ditolong oleh Tuhan, bagaimanapun kita berdosa, bagaimanapun kita bersalah, ketika kita mengalami hal yang sangat buruk dan kita percaya nggak ada yang bisa nolong selain Tuhan, ya Tuhan satu-satunya yang menolong. Tapi bagaimana caranya ya? Kalau memang kita tahu kita menderita karena kesalahan kita, ya kita harus melakukan pertobatan. Nggak bisa kalau misalnya korupsi habis itu kena hukuman dan lain-lain, habis itu ya aku mau ditolong Tuhan, tapi nggak mau bertobat. Kalau ada kesempatan melakukan lagi, tidak mengakui kesalahannya, tidak merasa bersalah, tetap merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil, padahal jelas-jelas korupsi, ya gimana? Kita kan menutup diri untuk Tuhan. Nah, kalau kita tahu ini kita menderita nih gara-gara salahnya kita nih, ya mari bertobat kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Tapi kalau kita berefleksi bahwa ini saya menderita, ini
karena saya berusaha melakukan hal yang baik, saya menderita begini, ya Tuhan tolong saya, kuatkan saya untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan ajarkan. Dan kalau saya jalan sendiri saya nggak kuat, cuma Tuhan yang bisa menolong saya. Nah, ini tuh sangat indah bagi saya ketika seorang perempuan dengan keterbatasan yang menuliskan Di Jalanku Ku Diiringi. Ini adalah lagu yang sangat menenangkan begitu, bahwa ya kalau jalan kemana-mana itu diiring, ditemani oleh Tuhan Yesus, ya apalagi yang harus ditakutkan. Ketika bangsa Israel harus menghadapi banyak persoalan, tapi yang memegang tangan, yang menolong itu adalah yang paling kuat, Tuhan di antara segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, ya kan nggak takut gitu untuk menghadapi. Begitu juga dengan kita, apapun yang saat ini sedang dialami, kan nggak ada ya masalah yang sepele gitu kan, karena kan orang yang sedang mengalami masalah, walaupun dilihat orang lain sepele, yang merasakan itu ya stres luar biasa gitu. Kayak anak kecil, anak SD kelas 1 dikasih pertanyaan 7 tambah 5, buat orang dewasa lah sih 7 tambah 5 aja kok nggak bisa, tapi buat dia itu adalah persoalan yang luar biasa gitu. Apa ya 7 tambah 5 itu apa? Belum lagi baca tulisan A sampai Z itu kan juga pusing buat mereka. Tidak ada masalah yang sepele, semua masalah itu bagi orang yang merasakan itu ya nggak sepele ya kan, yang merasakan loh. Nah, itu Tuhan pasti akan menolong, Tuhan itu pasti akan memegang tangan kita. Ini Tuhan yang bilang sendiri bahwa Tuhan akan memegang tangan kita. Persoalannya adalah mau nggak tangan kita dipegang sama Tuhan. Kalau tangan kita dipegang sama Tuhan terus kita ngel-ngel, kan kita terluka, kita kesakitan sendiri, dan kita memperumit kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekarang punya pergumulan apa, saya nggak tahu apa yang sedang menjadi permasalahan, tapi saya yakin bahwa setiap dari kita pasti punya masalah. Nah, tapi apapun itu Tuhan pasti menolong. Yang perlu kita lakukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memegang tangan kita, yang kita lakukan hanya berjalan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang memberikan kami pengharapan di tengah setiap pergumulan dan penderitaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, begitu juga di tengah pandemi COVID-19 ini yang begitu menakutkan. Kami percaya juga Tuhan akan memegang tangan kami untuk melewati setiap hal yang hari-hari ini meresahkan kami. Maka dari itu seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan ketika kami bersalah, ketika kami berdosa, kami menyadari ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan mari kita mengambil waktu sejenak, kita bersama-sama mendengarkan lagu Di Jalanku Ku Diiringi. Sampai jumpa. Di jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan yang berliku dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap,
dari cadas di depan, datang air yang segar. Dari cadas di depan, datang air yang di jalan aku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Oh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihibur hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku jika aku kehausan dan langkahku tak tetap. Dari cadas di depanku, datang air yang segar. Dari cadas di depanku, datang air yang